Aku minta ya sama kamu, ini hari terakhir kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Maksud kamu apa? Ya, kamu aku usir, kamu pergi jauh-jauh dari rumah ini. Jadi aku minta tolong deh buat kamu. Sekarang pergi jauh-jauh dari rumah ini, karena aku udah nggak butuh punya suami kayak kamu. Kasihan anakku. Dia kekurangan kasih sayang dari seorang ibu. Kenapa jadi begini kehidupanku sekarang? Giliran aku masih sehat, masih punya uang, istriku muji-muji aku. Tapi giliran aku cacat, dia malah sering keluar gak jelas. Terus dia sering ngata-ngatain aku dan gak peduli sama aku, sama anaknya. Pasti tak lagi dia mau keluar lagi. Aku harus tanyain, aku gak boleh biarin dia terus-terusan begini. Padahal anaknya sekarang lagi sakit, aku juga lagi sakit. Ada lagi pilek. Ada pilek nggak? Cium papa dulu. Pokoknya aku harus sembuh dan aku harus ngebuat kehidupanku lebih baik, karena dengan keadaanku yang cacat seperti ini gak mungkin aku bisa kerja keras untuk mencari uang. Sekarang sana mau main sama Ngapain lagi di pintu? Aku mau jalan gak bisa. berdiri dulu nak. Susah, makanya jangan cacat. Susah mau berdiri. Dan kamu ngapain sih masih di sini? Kamu gak ngelihat? Anak kamu sekarang lagi sakit. Dan suami kamu sekarang lagi cacat begini. Kamu malah mau pergi. Kamu mau kemana? Ya, aku ada urusan. Emang apa urusannya sama kamu? Aku mau kemana pun ya terserah aku. Kamu kan udah jadi suami yang gak berguna di sini. Kamu gak kasihan ngeliat anak kamu begini? Enggak. Kamu tiap hari keluyuran gak jelas. Tahu nggak? Kamu harusnya lebih banyak waktu untuk anak kamu dan aku. Karena anak kamu sekarang lagi sakit. Aku mau banyak waktu sama kamu itu kayaknya nggak penting deh. Kamu nggak menghasilkan uang. Lebih baik kan aku keluar. Lagi pula aku keluar kan menghasilkan uang. Buat siapa? Buat kita kan? Buat makan kamu. Kamu kan udah nggak bisa kerja. Aku bukan nggak tahu kok. Kamu di luar ngapain? Cuman aku diem aja. Oh, kamu udah tahu. Yang syukur deh kalau kamu udah tahu. Lagian kamu ngapain di sini? Aku minta ya sama kamu. Ini hari terakhir kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Maksud kamu apa? Ya, kamu aku usir. Kamu pergi jauh-jauh dari rumah ini. Kamu gak boleh bilang seperti itu di depan anak kamu. Ini bukan cuma anak aku, anak kamu juga. Ya aku tahu emang dia juga anak aku, tapi aku pengen kamu sama anak kamu ini keluar dari rumah ini jauh-jauh. Jangan sampai kamu itu menginjakkan kaki kamu lagi di sini. Rusita, ini rumah kan punya aku. Kenapa kamu jadi ngusir aku? Punya kamu. Hei, kamu lupa. Sertifikat ini kan udah atas nama aku. Jadi kamu gak ada berhak buat untuk tinggal di rumah ini. Jadi aku minta tolong sama kamu bawa juga anak kamu dan beserta barang-barang kamu yang udah nggak kepake itu pergi jauh-jauh dari sini. Aku gak mau pergi dari rumah ini. Nggak mau? Oh yakin nggak mau? Ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu nggak mau. Sebentar lagi aku bakal nunjukin sesuatu sama kamu yang sekiranya bikin kamu bener-bener pergi dari sini. Kamu tunggu aja ya. Di sini aja udah. Kamu mau ngapain? Udah tenang aja. Aku kasihan banget sama anak aku. Dia sekarang lagi sakit, gak enak badan. Aku juga dalam kondisi begini. Dia malah mau nunjukin apa ya? Ayo, yaudah, ayo, adik main ya, oke? Ayo. Aduh, mana sih? Kok masih belum sampai? Sayang. Pacar kamu di sini.
lihat kamu lewat, kamu jalan. Orang segede akunya kamu nggak kelihatan sayang. Iya maksudnya aku fokus mikirin kamu. Bagaimana caranya kamu itu bisa cepet cerai sama suami kamu tuh. Jadinya otak aku nih muter. Muter. Sayang, Apa? aku lagi kesel nih sama suami aku. Dia kapan ya mau pergi dari rumah itu? Dari tadi udah aku usir. Masih aja tetap dia di sana. Kapan sih suami kamu itu gak ngeselin kepada kamu? Hah? Dia tuh tiap hari cuman kerjaannya bikin kamu itu bete, bad mood. Iyalah, dia udah nggak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh juga. Apalagi sekarang itu anak aku tuh lagi sakit. Ya aku tadi udah bilang sama dia, bawa tuh anak kamu keluar dari rumah ini. Kan rumah itu udah atas nama aku sayang, sertifikatnya. Ngapain dia masih di sana? Tuh kan, aku sampai sini nih yang heran sama kamu. Dia itu udah cacat, tapi kamu masih pertahanin dia. Dan kamu masih belum cerai-cerai juga sama dia. Atau jangan-jangan kamu itu masih sayang sama si Bagas tuh? Sayang, aku kalau masih sayang sama dia, ngapain ya aku selingkuh sama kamu? Pikir pakai logika, dipakai otaknya ini kamu. Iya, tapi meskipun kamu selingkuh sama aku, kamu nggak ada pengorbanan kan buat aku. Selama ini aku minta mobil sama kamu, tapi sama kamu belum dibeli-belikan. Gak ada ceritanya perempuan itu yang beliin laki-laki mobil, harusnya kamu. Percuma dong kamu kerja di kantoran, kerja di tempat yang bener-bener mewah, tapi kamu gak bisa beliin aku ini dan itu. Dari bedak kamu, dari skincare kamu, itu semuanya aku ya. Sayang, aku juga mampu ya cuma beli skincare sama bedak. Tenang aja. Cuman sayang, aku tuh pengen kamu sebentar lagi ikut aku balik lagi ke rumah. Aku pengen kamu itu bilang sama suami aku kalau kamu mau tanggung jawab sama aku dan kamu pengen nikahin aku. Nah ini nih, ini momen yang sangat aku tunggu nih. Ya, aku udah capek nunggu dari kemarin. Dia juga nggak mau pergi dari rumah. Aku juga nggak enak ya. Tiap hari, tiap waktu harus ketemu sama orang yang lumpuh. Apa-apa itu harus aku, apa-apa aku. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain sayang. Tapi aku tanya deh sama kamu sayang. Tapi kamu udah berhasil untuk menguasain rumah itu kan? Iya, itu kan udah atas nama aku, sertifikatnya udah nama aku, semuanya yang Bagas itu belikan itu udah atas nama aku semua sayang. Iya bukan gitu tenang sayang. aja. Aku takutnya itu kalau semua surat-surat tanah yang sudah dibalik nama dengan nama kamu, takutnya itu cuma manipulasi si Bagas doang. Ya nggak mungkin dong sayang. Kamu nanti bakalan aku kasih tahu deh, kasih lihat tentang sertifikat semuanya. Itu udah atas nama aku sebelum Bagas lumpuh. Dan sekarang Bagas kan udah lumpuh, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Masa aku harus bertahan sama orang yang cacat sih sayang? Lebih baik kan aku sama kamu aja. Iya dong, kan jauh kan sama aku dari mana-mana. Terus dia si Bagas nggak minta harta gonok gini kan, takutnya dia masih mau minta bagian inilah, begini itulah, mobil mau dibawa lah. Udah sayang. Kalau anaknya udah nggak apa-apa, kalau mau dibawa bawa aja nggak apa-apa. Sayang, aku kesini nemuin kamu. Aku nyuruh kamu nemuin aku itu buat kamu itu ngomong sama si Bagas kalau kamu mau tanggung jawab bakal nikahin aku dan kamu bakal ngebahagiain aku. Cuma itu aja yang aku minta sama kamu. Bisa kan ngomong kayak gitu? Aja sayang. Itu sudah aku atur dan aku sudah cukup lama untuk menunggu momen ini, untuk bilang sama Bagas kalau kita itu sudah berhubungan lama. Nah itu kamu pinter deh. Intinya sekarang kayak gini sayang, aku nggak mau tahu ya. Aku pengen Bagas cepet-cepet keluar dari rumah itu karena aku nggak bisa. Aku tiap hari pusing loh sayang mikirin si Bagas. Aduh, tahu sendiri kan sayang, dia kayak gitu. Apalagi anaknya itu sekarang udah pilek, panas. Aduh. Kamu jangan deket-deket dong sayang, nanti kamu ketular kan? Ya kan kamu enggak ibunya. dong. Iya memang aku itu ibu kandungnya, tapi mau gimana lagi sayang? Dia kan butuh aku juga, tapi aku udah capek ya. Lebih baik kan aku hidup berdua sama kamu, nanti kita menikah, bahagia, punya anak lagi. Udahlah itu terserah Bagas mau dikemanain anaknya. Ya udah, mending kamu lupain deh masalah itu dulu. Mending kita bahas yang enak-enak aja dulu, bahas harta kayak nih kan, nih sama kamu udah kuning semua kan, sebentar lagi udah mau panen. Gimana kalau panen kali ini buat beliin aku mobil? Kan aku udah lama pengen megang mobil, selama ini aku nggak pernah punya mobil kan. Ya udah nanti kamu ikut aku ke showroom ya, tinggal megang doang kan bisa. Ayo. Pegang doang? Iya, ayo ke Bagas. Kamu itu orang kaya, orang berada, uang banyak, uang mengalir. Tapi pacarnya kamu, Ayo berangkat. pacar kamu disuruh naik motor. Udah syukur dibeliin motor, masih aja minta mobil. Kamu nggak bisa. Bisa deng. Lu mau gendong papa nggak? Yuk.
Harus itu Sam. Jaga anak tuh yang bener. Kamu mau anak. Kamu siapa? Nyangkut coy. Hah? Sayang? Aduh sayang. Oh iya, aku lupa. Kamu nggak jalan gini ya? Udahlah. Mending kamu cerai aja sama si Rosita ya. Si Rosita itu bakalan aku nikahin bentar lagi. Sayang, main bola di sana dulu ya. Oke? Dah, yuk. Itu anak kamu. Iya tuh anak aku sayang. Cantik banget terus. Iya kan aku cantik, masa aku jelek? Gimana sih kamu ini? Ya enggak, maksudnya enggak kayak ibunya. Enggak jelas banget deh. Kamu harus bilang sama suami aku kalau kamu bakal tanggung jawab. Tenang aja sayang. Kamu bakalan bilang apa yang kamu bilang sama aku. Nah ini udah datang. Kenapa sih ada anak kamu kok mau bilang seperti itu? Aduh ya biar kamu itu mudah berpikir. Kan aku tadi udah bilang sama kamu, kamu pergi dari rumah ini bawa anak kamu itu. Aku nggak mau ngeliat kamu lagi di sini. Kamu ternyata kejem juga ya. Ya iyalah, ngapain aku mertahanin kamu yang sekarang udah nggak bisa apa-apa? Kamu itu kalau ngomong sama perempuan jangan ngotot kayak gitu. Ntar pacar aku takut sama kamu. Lagian kalau kamu itu punya malu, ya, mending kamu cerai sama si Rosita, ya. Kamu sadar diri dong. Kamu itu sudah cacat begini, hah? Mending kamu pergi dari rumah ini, hah? Ini rumah saya mas, dan dia juga istri saya. Kalau memang kamu bercerai sama aku bakalan turutin kok. Tapi aku minta tolong, anak aku tetap bareng sama aku. Ya udah silakan Karena dibawa kalau- aja nggak apa-apa. Kalau bareng sama kamu aku tahu didikan kamu bakalan seperti apa. Ya udah bawa aja nggak apa-apa. Aku nggak bakalan nuntut hak asuh anak itu. Bawa aja. Bawa aja nggak apa-apa sayang. Yang penting mobil rumah ini masih tetap milik kamu lah sayang. Jangan sampai si Mobil orang dijual sama dia karena ngebayar hutang, tahu nggak? Dia terlilit banyak hutang. Masa iya sih, kamu kalau ngomong jangan ngada-ngada deh. Dia itu banyak uangnya, banyak duitnya. Setahu aku, dia itu kaya banget ya. Udahlah, mending kamu pergi jauh-jauh sana. Jangan pernah deket-deket lagi sama si Rosita ya. Karena si Rosita itu udah nggak mau sama kamu dan dia udah minta cerai sama kamu. Jadi aku minta tolong dong sama kamu Mas Bagas yang terhormat. Kamu angkat kaki dari rumah ini karena aku nggak mau satu rumah sama kamu lagi. Dan ingat, urus semua perceraian karena aku nggak bakal keluarin duit sedikit pun. Udah sayang, kamu nggak usah capek-capek ya. Ntar biar aku yang ngurus perceraian kalian berdua. Oh enggak sayang, biar dia aja yang bayar semuanya. Aku nggak mau ya, aku keluar uang. Iya tapi masa dia udah cacat kayak gitu, udah nggak bernuku. Ya nggak apa-apa dong. Masa dia pegang uang sih sayang? Ya nggak apa-apa, biar usaha kan dia punya orang tua. Boleh kamu sekarang bersikap seperti itu sama aku dan anak kamu. Hmm? Tapi aku janji sama kamu tentang suatu saat nanti aku bakalan balas semua perbuatan. Silakan aja, emang kamu bisa. Kamu kan divonis dokter udah nggak bisa jalan, kamu bakal lumpuh permanen. Ya udahlah, intinya kayak gini ya Bagas, aku nggak mau terus-terusan hidup menderita sama kamu. Apalagi kamu sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau berdiri aja kadang kamu minta tolong aku, pengen ngambil ini kamu minta tolong sama aku. Aku di sini nih istri kamu, bukan pembantu kamu. Jadi kalau emang kamu mau punya istri yang sekaligus jadi pembantu, mending cari yang lain aja, jangan sama aku. Udah lah. Ya, nggak usah sok menjadi Superman dan Batman. Kebetulan aku udah. Packing sayang. Nah di sini emang udah ada barang-barangnya Mas Bagas sama barang-barangnya Shanum. Mas Bagas, Kamu tega? gembel. Nggak usah panggil Mas Bagas deh. Kamu Panggil aja tega? dia gembel. Ngusir suami kamu sama anak kamu. Tega. Aku bakalan pergi, aku bakalan balas lu. Ya udah bawa aja, ngapain ya masih ribet banget deh dari tadi. Tapi yang ngomong keputusan ini. kamu tuh bener loh sayang. Untuk ninggalin orang cacat seperti dia. Kalau dia terus sama kamu, dia itu bakalan jadi beban buat kamu. Tahu nggak? Pastinya. Sekarang aku bawa anak kita ke hadapan kamu. Apa kamu tega ngusir aku sama anak kamu? Tega. Karena aku nggak mau hidup menderita sama kalian berdua. Namanya anak ya, mau kayak gimana pun nanti, kalau dia udah dewasa pasti nyari ibunya kok. Tenang aja. Gak bakal dia bilang tante sama aku. Enteng banget mulut Ya kamu. memang enteng banget. Kan itu urusan kamu. Hak asuh perempuan kan emang ayahnya, bukan aku. Jadi aku minta tolong deh buat kamu. Sekarang pergi jauh-jauh dari rumah ini. Karena aku udah nggak butuh punya suami kayak kamu. Udah pergi. Bagas, denger ya. Permainan ini aku yang menangin ya. Kamu itu jangan pernah balik lagi ke rumah ini. Dengar?
Ribet kan? Ribet memang kalau Sayang, jadi orang kita cacat. pergi. Aku bakalan balas semua perbuatan. Silahkan, saya tunggu. Hati-hati di jalan. Dadah, Dek. Tapi aku ngelihat Sanum kasihan sayang, bagaimanapun dia kan darah daging aku. Udahlah sayang, ntar kalau dia udah besar, dia itu bakalan cariin kamu. Kan kamu seorang ibunya. Hah? Nah, udah deh. Mending kamu jual aja nih rumah. Kok dijual? Ntar dulu dong, ntar kalau rumah ini udah laku, kita tinggal berdua di rumahku. Gimana? Terus Ya kita hidup berdua di rumah kita. rumah kamu yang besar itu? Iya dong, masa iya sih aku mau ngasih kamu rumah yang kecil, yang sempit, kan nanti kamu gerak. Ya, aku nggak sia-sia dong pacaran sama kamu yang semuanya serba ada. Ya udah, lagian aku juga nggak betah tinggal di sini. Di sini banyak kenangannya juga kumuh. Aku juga nggak enak ya tinggal di sini, kepanasan juga tiap hari. Ya kan lagian rumah ini nggak terlalu besar sih sayang, masih jauh lah, masih besaran rumah aku ya nggak? Iya, aku tahu sih rumah kamu sih paling besar. Nggak apa-apa, nanti aku jual aja rumah ini sayang. Sementara waktu ayo kita keluar. Ya udah yuk. Mana nih? Mau ke rumahku? Kemana aja yang penting sama kamu. Aku mau ngilangin stres aku yang ada di kepala nih. Tahu sendiri kan, gara-gara Bagas dari pagi aku nih emosi. Oke, mending kita jalan-jalan ke taman aja. Yuk, aku ada tempat yang bagus buat orang yang lagi yang pikirannya lagi kacau kayak kamu. Bener ya? Bener, Jangan sayang. bawa aku harus loncat ke sungai loh. Aku nggak mau mati. Nggak berani lah sayang. Mungkin aku malah kehilangan kamu kan. Iya deh. Kalau aku kehilangan kamu, resikonya itu bakalan besar sayang. Yuk, naik. Ayo sayang. Dik, turun aja ya. Duh, papa capek. Terus Bagas dan semuanya. Tega banget sih. Pas ada mobil. Oh iya, dia mau kemana ya? Ini siapa sih? Adik capek? Capek nggak? Mas Bagas? Pak Gita. Mas Bagas mau kemana? Kenapa bawa tas sama koper kayak gini, Mas? Saya diusir sama istri saya, Pak Gita. Aduh. Karena saya kan sekarang udah gak kerja dan anak saya juga sekarang sering sakit. Ya, maklum lah. Kalau orang lagi apes ya begini, nggak dikendaki kehadirannya sama seorang istri. Saya cuma kasihan sama anak saya aja, Pak Gita. Pak Gita mau kemana? Ya, saya mau pulang sih sebenarnya, mau ganti mobil. Oh, Mau ganti yang satunya, soalnya ini mobil karyawan, Gas. Jadi Mas Bagas, ya begini. Kalau memang mau, Mas Bagas ikut saya. Dim, Dek. Dim. Mau ikut kemana, Pak Gita? Saya mau mempertemukan Mas Bagas sama seseorang lah. Tapi Mas Bagas nggak perlu tahu kalau memang Mas Bagas berkenan. Tapi Mungkin orang itu bisa membantu Mas Bagas. anak saya, Nggak apa-apa, bawa aja. ya udah. Saya mau ikut. Tapi kira-kira menurut Pak Gita, saya bisa dapat pekerjaan nggak, Pak Gita? Kalau cuman pekerjaan, Mas Bagas nggak usah khawatir. Dia bisa dibilang orang kaya. Dan kalau cuman pekerjaan, Mas Bagas mau kerja apapun pasti dia bisa bantuin. Ya udah deh, Pak Gita. Kalau gitu saya ikut aja. Soalnya saya nggak tahu mau kemana dan mau kerja apa. Apalagi saya sama anak saya. Tapi nanti saya minta tolong, Pak Gita. Saya titip anak saya bentar waktu saya menemukan orang itu ya. Iya, ya udah nanti anak Mas Bagas dititipkan ke saya aja. Dan sebenarnya orang itu bos saya, Mas Bagas. Dan dia juga orangnya baik. Nanti Mas Bagas langsung ketemu aja sama orang itu. Berarti kita habis tukar mobil Pak Gita, kita langsung temuin. Langsung berangkat. Ya udah. Ya udah, mari masuk. Permisi ya, Iya. Pak Gita. Ini kopernya biar saya bawain aja. Nggak apa-apa nih, saya masuk mobilnya Nggak Pak Gita. apa-apa, nggak apa-apa. Masuk aja. Pak Gita mana ya? Ini dia kayak Pak Gita. Saya tunggu di tempat ini bisa sampai jam berapa?
Mas Bagas, anaknya nggak dibawa? Udah nggak apa-apa Pak Gita, lagi tidur. Oh tidur. Itu Nggak kelihatan. biarkan aja, biar di dalam Pak Gita. Udah nggak apa-apa. Kaki saya sakit banget lagi. Loh, Pak Gita, itu bukannya Sinta ya? Iya. Bagas kenal. Kenal banget. Oh, itu bosnya Pak Gita. Iya dia bos saya, dia orang kaya. Yaudah yuk. Sama. Kat. Oh, kita sama Mas Sinta. Bagas ya? Iya Sin. Sorry. Kak Gita kenapa bisa sama Mas Bagas? Iya. Ini kita saya jelaskan dulu. Mas Bagas ini katanya tadi diceraikan sama istrinya. Dan saya juga sekarang butuh pekerjaan Bu Sita. Dan dia sekarang juga udah nggak bisa kerja yang berat-berat. Kondisi dia sekarang udah ya bisa dibilang lumpuh lah. Mungkin Bu Sita bisa memberi pekerjaan buat Mas Bagas ini. Sebenarnya tadi aku sama Pak Gita ketemu di jalan Sin. Terus kebetulan tadi aku udah masalah sama istri aku milih orang kaya itu. Jadi aku diusir dari rumah bareng sama anak aku. Anak aku juga lagi sakit sekarang. Dan itu sekarang dia lagi tidur di dalam mobil. Dan sekarang katanya Pak Gita aku mau dikenalin sama bosnya. Ternyata bosnya kamu. Aku gak nyangka kamu sekarang jadi orang yang sukses. Tapi kalau misalkan gak ada pekerjaan gak apa-apa. Nanti aku bisa cari ke teman-teman yang lain. Aku bawa lagi anak aku. Kamu tenang aja Mas. Untuk saat ini kamu nggak perlu mikir yang hal-hal lain. Aku bakal bantu kamu. Biaya pengobatan juga biar aku yang tanggung. Kita udah lama banget nggak ketemu. Tapi biayanya besar banget. Aku udah tanya ke dokter. Mas kamu tenang aja. Ya ampun, aku nggak nyangka banget keadaan kamu sekarang kayak gini Mas. Kamu bawa anak kamu kan? Iya, anak aku lagi tidur di dalam. Mungkin nanti kita langsung ke rumah sakit, kita langsung periksa aja ya. Kasihan juga anak kamu. Pak Gita, makasih banyak karena mungkin Pak Gita udah mau bawa Mas Bagas. Kebetulan Mas Bagas ini teman SMA saya dulunya. Itu ya Bu. Kalau Pak Gita kenal dari mana? Nah, kalau dia temen tongkrongan dulu. Oh iya? Iya Bu. Syukur deh kalau gitu. Entah kebetulan atau seperti apa, tapi yang penting sekarang kamu udah aman Mas. Ya, aku nggak bisa bantu banyak. Mungkin aku cuma bisa bantu semampuku aja. Tapi ngomong-ngomong, kamu yakin mau nolongin aku? Aku yakin Mas. Istri aku aja ngusir aku, apalagi kamu. Iya. Takutnya nanti aku malah ngerepotin, jadi gak enak juga kan sama kamu. Soalnya aku udah gak berguna Sin. Apalagi aku bawa anak aku. Kalau memang sekiranya kamu memberatkan, aku gak apa-apa kok, gak masalah. Nanti aku bisa cari kerjaan lain, aku bisa apalah nanti gampang. Udah kamu tenang aja. Aku janji sama kamu, aku pasti bakal memberikan kehidupan yang layak sama kamu dan juga anak kamu. Tapi aku heran aja, kenapa istri kamu sampai memperlakukan kamu seperti itu? Ya karena aku udah gak bisa apa-apa. Terus dia udah gak peduli sama aku sama anak aku malah diusir. Ya ini jadi pelajaran aja buat aku. Gak boleh cepet-cepet nikah. Tapi ngomong-ngomong, suami kamu kerja apa? Kebetulan aku masih belum bersuami. Aku minta maaf ya. Mungkin kalau aku tahu hal ini di jauh-jauh hari, mungkin aku udah langsung bantu kamu Mas. Karena kan dulunya juga kamu baik sama aku. Ya pokoknya aku mau berterima kasih kalau seandainya kamu mau nolongin aku. Ya aku Tapi pasti mau nolongin lah. kalau gak mau nolongin juga gak apa-apa. Ini aku malah gak enak sama kamu. Udah, kamu tenang aja. Sekarang kamu fokus sama kesembuhan kamu. Nanti biar Pak Gita bantu aku untuk ngurus masalah administrasi ya. Aku anak kan lagi sakit. Gimana kalau sekarang kita periksa anak aku dulu, nanti uangnya aku ganti kalau aku udah kerja sama kamu. Anak kamu lagi sakit sekarang? Iya. Ya udah oke. Mungkin sekarang kita langsung periksa ke rumah sakit dulu aja gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Gita ikut ya? Iya Bu. Ya udah sini aku bantu. Mari Pak Gita. Sayang, ini gimana sih? Aku itu nggak bisa untuk melunasin, untuk menutupin semua utang kita kepada bank, tahu nggak? Ya aku juga bingung sayang, ini harus kayak gimana ya.
Aku nggak mau ya nanti kalau semisal rumah ini disita terus aku balik lagi ke rumah yang nggak layak lagi. Aku udah seneng loh nikah sama kamu terus punya rumah gede kayak gini. Sebenarnya ini semua tuh salahnya kamu, tau nggak? Kamu itu selalu boros kalau pegang uang, kalau pegang duit. Salahnya aku, bener. Iya kan selama ini kamu poya-poya kan? Kamu sebagai suami itu wajib membahagiakan istri kamu. Ya wajar dong kalau aku beli ini, beli itu, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah. Ya Itu kan buat kita. wajib sih, tapi nggak pas harus punya utang sama bank juga kan? Ya itu kan urusan kamu, harusnya kamu tuh lebih giat lagi kerjanya. Bukan malah cuma mengandalkan gaji kamu yang cuma nggak seberapa itu. Kalau udah kayak gini kamu nyalain aku. Harusnya kamu tuh introspeksi diri ya. Harusnya kayak gini tuh kamu mikirnya. Oh iya ya, istri aku kan harus tampil cantik, harus punya ini, punya itu. Aku harus bekerja keras lagi. Ya udah deh, mending kalau sebentar lagi pihak bank datang ke rumah kita, mending kita relain aja deh. Nggak mau. Ya daripada aku di penjara. Ya itu urusan kamu. Suruh siapa kamu itu nggak mau. Apa ya, nggak mau mengupgrade diri lagi. Masa kamu mau stuck di situ-situ aja? Aku nikah sama kamu itu pengen hidup enak, pengen hidup nyaman, aman, damai, tentram. Kalau aku nikah sama kamu terus aku balik lagi ke rumah yang dulu, kehidupanku yang dulu, ngapain ya? Aku itu harus nikah sama orang seperti kamu. Kamu pada udah janji sama aku bakal bahagiain aku, tapi mana? Mana sekarang? Cuma 2 tahun, bertahan 2 tahun aku ya sama kamu. Aku itu udah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Dan kamu juga harus tahu dong, kamu juga harus mikir. Sekarang perusahaan aku itu sudah mau bangkrut. Ya itu urusan kamu, harusnya kamu udah cari investor-investor yang lain kan bisa. Alah, kamu aja nggak mau berjuang, kamu nggak ada tanggung jawabnya. Kamu sama tuh sekali. sebagai istri cuman ngomong doang tau. Ya aku maunya anak Seharusnya doang. kamu tuh harus bantuin aku dong, gimana Bantuin caranya apa? untuk memecahkan permasalahan kita ini. Ya kan aku ini cuma sebagai istri kamu, aku ini tulang rusuk kamu loh sayang. Kamu gimana sih? Kamu sebagai istri aku, seharusnya kamu itu menenangkan aku. Siapa? Ini jangan-jangan dari pihak bank kan? Sebentar. Sebentar. Ke sana kamu samperin. Ayo kamu ikut. Siapa sayang? Sini Seng. Nah, Pak Gita. Kok tumben Pak? Datangnya pagi banget Pak. Ya, sepertinya kamu nggak pernah nanya deh kenapa aku datang pagi-pagi ke sini. Iya sih Pak, tapi saya boleh minta jangka waktu lagi nggak Pak? Soalnya uang yang saya pinjam kepada pihak bank itu nominalnya bukan sedikit Pak, itu nominalnya banyak banget Pak. Jadinya saya minta jangka 1 minggu lagi Pak. Ya hitung-hitung buat nunggu rumah ini laku Pak. Saya bakal menjual rumah ini Pak untuk menutupi semua utang-utang saya kepada pihak bank Pak. Begini ya, Rom. Saya kesini itu cuma menjalankan tugas. Dan saya bakal sita rumah ini kalau memang kamu masih belum bayar. Dan jatuh temponya itu hari ini. Enggak Ini bisa. udah ketetapan dari bos aku. Maksud saya seperti ini Pak. Bapak kan kenal lama juga sama saya Pak. Sewaktu saya masih mempunyai perusahaan Pak. Masa Bapak nggak mau nolong saya Pak? Masa Bapak nggak mau bantuin saya Pak? Saya sekarang ini lagi terpuruk banget Pak. Saya bukan nggak mau bantuin kamu, tapi kamu udah jauh dari janji kamu. Dan kemarin-kemarinnya aku juga sering nolong kamu kok. Iya, tapi kan Pak, Bapak tahu sendiri perusahaan saya sekarang itu sudah diambang kebangkrutan Pak. Jadi ya wajar dong Pak kalau saya itu masih mandek untuk bayar utang saya kepada pihak bank. Perusahaan kamu itu urusan kamu. Jangan disangkut pautkan sama utang kamu yang ini. Gini aja. Kamu kalau semisal mau minta toleransi, kamu langsung aja datang ke bos aku. Bos Pak Gita. Iya. Tapi saya bakalan dikasih waktu lagi kan Pak kalau semisal saya datang ke bos Bapak. Ya saya nggak tahu. Ya kamu tinggal ngomong aja nanti. Sebentar lagi aku bakalan Sherlock tepat bos aku. Terima kasih banyak Pak. Aduh sayang, ini kesempatan bagus nih buat kita nih supaya kita ini bisa. Kenapa sayang? Gini sayang,
Kayaknya kita harus bener buru-buru deh buat nemuin bosnya Pak Gita. Kalau kita nanti ketemu sama bosnya Pak Gita, kita ya udah ngemis-ngemis aja sama dia. Siapa tahu kan ada keringanan buat kita. Ya sebenarnya kita mempunyai kesempatan tuh udah mulai dulu sayang. Kan kamu di kampung banyak tanahnya tuh. Udahlah, mending kamu jual. Ngapain sih bahas yang di kampung kamu? Ini permasalahannya di sini ya, bukan di kamu kampung. jual dulu tuh tanah, ntar kita tutupin utang kita kepada pihak bank. Nanti kita bakalan bangun ulang perusahaan Gini, kita sayang. dan aku bakalan segera mengganti semua yang udah dijual. Ternyata kamu cerewet juga ya selama ini. Aku aja belum selesai ngomong udah main ngomong-ngomong aja gini sayang. Kita bentar lagi temuin bosnya Pak Gita, kita ngomong secara baik-baik minta keringanan. Nah, kalau misal bosnya Pak Gita itu ngasih keringanan buat kita kan enak, nggak perlu harus jual tanah yang ada di kampung. Iya. Paham nggak sih? Maksud aku jaga-jaga sayang. Ntar kalau nggak dikasih kesempatan kan malah berabe. Ya udah ayo. HP kamu mana? Ada di dalam ya? Ambil dulu. Ntar ya. Ayo cepetan sayang. Kita harus buru-buru nemuin bosnya Pak Gita nih. Waktu adalah uang. Udah, kamu jangan kayak gitu dong. Aku ini sekarang lagi dagdikduk, tahu nggak? Sampai saat ini tak terfikir olehku. Ku pernah berasa pada orang sekitar. Ayo sayang. Bisa nggak? Kamu ngapain sih lama banget? Tadi masih beresin barang-barang juga. Aku terpaksa mobilnya parkir di sini soalnya di kantor kayaknya lagi mau ada meeting bentar lagi, makanya aku harus parkirnya di sini. Ya udah kalau gitu mungkin kita bisa langsung ke kantor aja gimana? Biar mobil parkir sini aja. Ya udah, gak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, kamu tumben. Tadi katanya ada yang mau diomongin. Emang mau ngomongin apa? Jadi gini mas, bentar lagi ada orang yang mau nemuin kita. Mereka mau negosiasi karena setahu aku rumahnya mau disita gitu. Oh, iya. Kita sempat bilang sama aku. Dia tuh punya utang ke kantor. Karena udah gak bisa ngelunasi utangnya, maka sebagai jaminannya rumah. Dan dulu dia kata kita yang ngurusin soal begituan. Karena ada perjanjian kalau misalkan nggak bisa bayar, dia mau kasihkan rumahnya ke kantor, terus kita lelang. Justru itu mas, aku ngerasa kasihan aja sih. Selagi kita bisa bantu, kenapa enggak ya kan? Jadi Iya nanti juga. mungkin kita bisa langsung ketemu aja sama orangnya, kita sharing-sharing aja sama orangnya dulu. Sekarang begini aja deh, sayang. Mungkin orangnya tak lagi kan kesini. Ini juga mau hujan. Gimana kalau kamu tunggu di kantor aja? Tak lagi aku nyusul ke sana. Ya udah oke. Kalau gitu Oke. aku tunggu kantor ya. Oke, bye. Udah, bye. Jangan nakal. Oke. Aku sekarang bersyukur banget. Udah jadi orang kaya. Aku sembuh dari sakit. Beruntung aku ketemu sama Sinta. Dia sikapnya baik, dan karena dia juga aku bisa sukses, dan anak-anak aku juga hidupnya jadi enak sekarang. Gimana ya nanti kalau misalkan aku nambah anak lagi sama Sinta? Kayaknya seru deh. Di mana sayang? Serunya sih di sini. Ya, aku nggak ada interlocknya, parkiran di sini tuh full. Kita mau diparkir di mana ini motor? Nggak tahu, banyak mobil juga. Mobil-mobilnya mewah semua loh. Aja, di dalam aja. Ya udah ayo. Apa mending sekarang aku pindah aja di sini, kayaknya udah mulai deras hujan. Bagas Mana? mau ganti. Rosita, Iya. kebetulan banget nih. Aduh, kok bisa-bisanya ketemu sama Bagas di sini ya sayang? Kamu ngapain hujan-hujan di sini? Aku kira Di depan mobil lagi sayang. Ini mobil kamu. Aku kira Bukan. kamu itu putra hujan. Tapi Atas langit. coba deh sekarang lihat. Oh, Aku udah sembuh.
Iya sayang, dia udah sembuh. Oh udah sembuh. Kata dokter katanya kamu cacat permanen. Pakai kaki pasangan mungkin sayang. Kan dia udah cacat permanen. Nggak mungkin kan kakinya itu kembali dengan asal. Hah? Kamu sekarang datang, jangan mau nanya itu. Gak mau tanyain tentang anak kamu. Sehat kan pastinya? Emang ibu gak berguna. Gila nanti anaknya sukses nyari-nyari bilang kalau misalkan berani sama orang tua durhaka. Sedangkan orang tuanya ya begini. Bentar deh. Kamu berdiri di belakang mobil ini ngapain? Jangan-jangan kamu mau nyolong mobil? Bukan sayang, sopir. Oh sopir sayang. Oh iya kan udah bangkrut sayang. Kan udah nggak punya perusahaan apa-apa. Sekarang aku tanya, kamu ngapain? Kalian Iya. berdua ngapain kesini? Suka-suka kita lah mau kemana, mau ngapain juga. Enggak, soalnya udah bertahun-tahun gak ketemu kan. Ya kita mau ketemu sama klien kita dong. Kita mau bahas Kerjasama. kerjasama biar perusahaan kita itu bisa tambah maju. Kamu tahu nggak perusahaan aku itu udah melesat ya, udah berada di titik paling atas ya. Kamu harus muji-muji aku sekarang. Puji, nggak apa-apa. Puji dong. Ngapain aku muji kamu? Sekarang begini ya. Kamu datang ke kantor siapa? Yang jelas ini adalah kantor yang bakalan kerjasama dengan kantor aku, bukan kantor kamu. Sekarang begini. Siapa pemilik kantor ini? Atau begini aja deh. Kalau memang kalian ada kepentingan sama pemilik kantor ini, kalian dulu nih yang punya. Yang punya sayang. Kedatangan saya ke sini itu karena disuruh sama partner kerja saya, namanya itu Gita ya. Hah? Dia itu masih Gita? hormat sama saya. Dengerin dulu. Dia itu Gita. masih hormat sama saya. Ya? Dia itu masih butuh sama saya dan perusahaan aku itu sangat berpengaruh di dalam perusahaan yang namanya Gita itu. Tapi Kamu harus ngomong-ngomong, dengar. bertahun-tahun nih, semenjak kamu ngerebut dia dari aku, semenjak kamu juga nyuri rumah aku, ngejual rumah aku, tapi motornya gak berubah-ubah, kayaknya tetep deh. Kamu harus tahu, meskipun motor ini nggak berubah, motor ini adalah motor kesayangan aku. Mobil aku banyak, kalau mobil kayak gini nanti ada 3 di rumah, tahu nggak? Rosita, aku mau kasih tahu sama kamu. Aku cerai sama kamu, tapi ada seorang wanita yang mau ngasih aku pekerjaan, mau nolong ngasih aku tempat tinggal, kemudian aku sukses, dia nikah sama aku sekarang, dan akhirnya sekarang aku juga sukses. Tapi boleh gak percaya, gak apa-apa. Mungkin kamu ngira ini bukan mobil aku, ya udah oke, gak apa-apa. Tapi sekarang aku tanya, apa mungkin kalian juga mau bernegosiasi tentang rumah kalian yang mau disita sama kantor? Kenapa kaget? Bener ya? Padahal cuma nebak-nebak. Kamu gak usah sok tahu deh ya, rumah kita itu nggak bakalan disita. Dan kamu tahu apa tentang rumah kita? Hah? Tahu apa? Nggak tahu kan? Tuh, mending. Tangannya gak usah megang-megang ini dong. Kamu tuh sopir aja belagu ya. Hah? Oh, sekarang udah berani main fisik, hah? Ya udah, Sekarang udah berani main kasar. Kayaknya kalau memang orang berpengaruh, orang dihormatin dan jabatannya tinggi, gak mungkin sikapnya, duh kampungan begini. Kamu bilang aku kampungan, yang kampungan itu kamu, ya? Kamu nggak percaya kalau aku itu perusahaan aku udah ada di titik yang paling atas? Hah? Sayang. Kalau Lu- kamu Ngapain sih kamu bahas ini, bahas masalah perusahaan? Udahlah, dia nggak bakal ngerti. Tujuan kita ke sini kan ada hal yang lebih penting dari itu. iya sih, Ngapain masih di sini? Udah, ayo kita pergi aja. Ada hal yang lebih penting. Oke, gak apa-apa. Tapi Sekarang kalian mending pergi aja, temuin tuh orang yang kalian cari. Nanti juga kalian bakalan nyari aku. yang bakalan butuh sama kita berdua nih bukan kita, ya? Yang aku sebut tadi, Pak Gita yang butuh sama kita. Denger nggak? Hah? Yaudah, pergi. Kamu itu jangan pernah ajarin ikan berenang, ya? Tahu kan artinya? Ya Ika kalau udah pinter renang. Kalau ikan pinter berenang, berarti kamu pinter buat berbohong. Udah, Licik. sayang. Kita kesini tuh mau nemuin Pak Gita sama Bu Sinta kan? Oh, kenal juga sama Sinta. Tahu kalau Sinta punya kantor. Seharusnya kamu itu hormat sama Bu Sinta Iya kan? meskipun nggak ada orangnya. Seharusnya kamu panggil dia itu bos, bu, atau juragan. Kan kamu cuma sopir. Aku panggil dia sayang. Sayang. Halu banget. Kamu tuh harus berkaca dengan penampilan kamu yang kayak gini. Hah? Kamu harus berkaca. Sekalipun kamu berubah penampilan, baju kamu udah rapi, celana Udah kamu banget. rapi, bersepatu juga, kita itu tetap menganggap kamu itu nggak punya apa-apa, Bagas. Percuma. Aku gak butuh diakuin sama kalian berdua. Aku gak butuh pujian dari kalian berdua. Mau kalian ngehina, muji, aku gak tahu. Yang jelas kalian bentar lagi bakalan kaget ngelihat
siapa aku. Aduh, Aku kaget. kaget ya? Kaget serangan jantung dong nanti kita. Pergi. Kita emang mau pergi. Kita itu nggak ada waktu ngomong sama orang miskin yang nggak jelas kayak kamu. Motornya gak dibawa nih, parkir VIP soalnya di sini. Aduh, VIP. Itu terserah aku. Oh, masih mau bawa motor? Dengerin aku ngomong. Wilayah ini adalah milik aku. Jadi saya, mending kita tinggal aja nih motor. Iya. Gak jadi pakai Lagi helmnya. cuma di depan. Enggak, ngapain sih? Ih, sok kenal banget bagus ya. Hei, lain kali mandi dong. Kayaknya dia gak mandi deh kesini. Bau tengik, sama kayak sikapnya, tengik banget. Pegang-pegang mobil aku lagi. Ini kan mobil pemberian istri aku. Harusnya dia cocoknya di sini jadi tukang parkir. Aku kerjain aja bentar lagi. Dia kan rumahnya mau disita tuh sama aku. Jadi aku tinggal ngasih pekerjaan dia jadi tukang parkir, terus jadi OB satunya. Baru dia aku gak sita rumahnya. Ini balas dendam yang paling elegan. Membalas omongan orang lain yang benci sama aku dengan kesuksesan. Pasti dia lagi nyariin Sinta tuh. Saya nih, Bu Sinta kan? Iya, dia Bu Sinta. Permisi Bu. Iya, Dengan udah Bu Sinta kan? benar. Udah dari tadi ya? Oh, baru sampai kok Bu. Oh, syukur kalau gitu. Kebetulan saya juga baru sampai sama suami saya. Ngomong-ngomong, suami Bu Sinta ada di mana? Kok Tadi nggak sekalian diajak aja sekalian? tadi kayaknya masih di luar deh, karena saya bilang saya mau masuk dulu ke dalam. Oh ya, soal kalian berdua, saya udah tahu masalahnya seperti apa. Oh iya Bu, saya Minta keringanan lah Bu, kalau bisa Bu. Iya, sebenarnya saya nggak bisa menentukan ya. Semua sudah diatur sama suami saya. Jadi apapun keputusannya, saya serahkan semuanya sama suami saya. Karena selama saya punya suami, saya menyerahkan segala sesuatunya sama dia. Jadi mungkin karena hari ini saya bawa suami saya, nanti kalian berdua bisa langsung obrolin semuanya sama suami saya. Ya semoga aja suami saya bisa bantu. kalau gitu saya ketemu sama suami. Kamu kenal Jen? Hujan, kamu lah hujan. Enggak kok. Oh ya, kenalin suami saya. Aduh, suami Bu ya. Malu saya. Kenapa sih mas? Bu tahu Ada apa ya? nggak? Mereka berdua siapa? Ini Mereka- perempuan yang udah ngusir aku dari rumah dulu beberapa tahun yang lalu. Dalam keadaan aku cacat, dalam keadaan anak aku lagi sakit, dalam keadaan aku gak bisa apa-apa. Dan laki-laki ini yang ngancurin juga. Dan sekarang datang, bilang, minta tolong karena rumah kalian mau disita. Aku gak bakalan biarin itu. Aku gak bakalan biarin kehidupan kalian lebih bahagia dari aku sekarang. Nah, kalian udah nindas aku, tau nggak? Ya oke, aku gak bakalan nyita rumah kalian, tapi dengan beberapa persyaratan. Apa itu Pak? Kamu jadi tukang parkir, kamu jadi OB di kantor aku. Tahu nggak sayang? Aku dulu kan pernah cerita sama kamu. Kalau aku diusir sama istri aku, ya ini dia orangnya. Dan mungkin dia gak bakalan pernah menyangka suami yang dulu diusir dari rumah dalam keadaan cacat bisa seperti sekarang. Dia perempuan yang udah nolongin aku. Kalau aku berpasangan dengan perempuan yang tepat, pasti aku bakalan jadi orang yang sukses. Buktinya sekarang. Dan kalau orang berpasangan sama kamu, apalagi juga sama kamu, coba lihat kehidupan kalian sekarang gimana. Datang minta tolong, apa kalian gak ada malu? Hah? Dan tadi di tempat parkir juga masih sempat-sempatnya ngata-ngatain aku. Katanya kesini mau berbisnis. Berbisnis? Kalian ada janjian sama Bu Sinta, sama Pak Gita. Pak Gita itu cuma bawahan di sini. Saya pikir kalian benar-benar butuh ya. Bener Bu, Ternyata kayaknya. kita bener-bener butuh Bu. Kita butuh suntikan dana sebesar 12 miliar sama Bu. Gak bisa. Rumah kalian bakalan tetap aku sita. Hutang yang kemarin aja masih belum bayar, sekarang udah mau minjem lagi. Dari Kantor awal, kalian tuh gak mutu, tau nggak? dari awal saya sudah bilang semua keputusan saya serahkan terhadap suami saya. Kalau tahu kayak gini, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau memang suami saya tidak mengizinkan, mohon maaf sekali saya nggak bisa bantu kalian. Dan kalian berdua, tahu nggak? Emang pantas kalian cuma ngobrol di luar seperti ini. Karena aku gak sudi. Ruangan aku dimasukin sama orang yang dulu pernah menghina aku. Apalagi ngusir aku dan anak aku. Aku minta maaf Bagas. Salah. Sekarang minta maaf. Anak aku di mana? Ngapain kamu? Tumben banget kamu tanya anak kamu. Hah?
Ya, Karena anak kamu sekarang udah jadi orang kaya, karena bareng sama aku, terus kamu merebut dia biar aku mohon-mohon sama kamu buat balik sama kamu. Cuy. Sekarang begini aja ya, aku udah gak mau ngeliat muka kalian berdua di sini lagi. Mending kalian berdua pergi dari sini. Dan ingat Rosita, aku gak bakal menghalangi kamu ketemu sama anak kamu. Tapi suatu saat nanti dia pasti tahu perlakuan kamu sama aku gimana. Sekarang kalian berdua pergi. Oh. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Dan satu lagi, segera kosongkan rumah itu. Nanti malam rumah itu bakalan aku lelang. Oh, katanya nggak mau di sini. Pergi. Permisi Pak. Aku minta maaf, aku nggak tahu kalau ternyata mereka orang yang bermasalah. Jadi Gak apa-apa, kamu kan juga gak tahu sayang. Tapi rasanya kalau aku nolong dia, aku gak ikhlas banget. iya, aku paham kok Mas. Karena kan dulu pas kita ketemu juga kehidupanmu udah bener-bener hancur. Dan mantan istri kamu pun nggak pernah ngerasa menyesal sedikit pun sudah memperlakukan kamu dan anak kita seperti itu. Jadi kamu sabar ya. Aku sebenarnya gak mau mengingat kembali soal kejadian dulu yang pernah aku alami. Tapi kenapa ya mereka datang tiba-tiba minta tolong. Kalau aku tahu dia punya utang sama perusahaan dari dulu aku udah kita rumah mereka. Karena gak mudah jadi aku sayang. Ya aku beruntung banget. Aku bisa bareng sama kamu. Karena kalau aku gak bareng sama kamu, gak mungkin aku bisa seperti sekarang. Memang benar kata orang-orang, dia sukses pasti ada wanita hebat yang mendampingi dan selalu mendukung di belakangnya. Sekarang aku merasakan itu. Ya mungkin saat ini kamu udah nggak perlu lagi mikirin masa lalu kamu Mas. Sekarang kamu fokus sama masa depan kita, masa depan anak kita. Jadi kita harus hidup bahagia. Tapi ngomong-ngomong, aku pengen nambah anak. Ih, kamu. Iya, kalau gitu kamu sudah harus giat bekerja dong. Yuk.